Hai, welcome back again to our channel. Di video kali ini seperti biasa, gue mau sharing dari penggunaan skincare rutin gue yang terakhir kali ini. Makanya video yang kali ini lumayan panjang ya, baru gue upload karena gue lagi rutin untuk pakai skincare rutin, produk-produk dari The Bad Box. Nih gue akan ada 3 produk yang gue share reviewnya pada kali ini. Gue rasa kalian semua udah pada tahu dan pernah pakai ya produk-produk dari The Bad Box ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini gue intro sedikit ya tentang brandnya sendiri, The Bad Box. Jadi The Bad Box itu merupakan salah satu brand skincare lokal asli Indonesia. Bahkan ownernya sendiri pun 100% asli orang Indonesia. Dan mereka tuh punya pabrik juga ya di Indonesia. Jadi sekitar Jakarta Utara itu pabriknya mereka. Dan dari mulai distribusi, produksi, semuanya itu dilakukan di Jakarta. Dan konsepnya The Bad Box sendiri itu memang mayoritas kalau gue perhatiin ya, mereka itu menggunakan natural ingredients, jadi kebanyakan dari tumbuh-tumbuhan, plant extract gitu. Tapi mereka juga ada menggunakan beberapa active ingredients gitu, kayak semacam niacinamide dan lain-lainnya. Sehingga produk-produk skincare-nya The Bad Box ini bisa dibilang dia kayak apa ya, mix antara natural sama yang modern gitu, tapi diolah ataupun diformulasikan secara canggih gitu. Dan natural ingredients sendiri itu bukan natural ingredients yang ecek-ecek ya, maksudnya natural ingredients yang digunakan oleh The Bad Box ini tuh kayak sudah teruji secara klinis gitu, sudah melewati clinical trials dan terbukti secara efektif. Dan yang paling penting adalah produk-produk The Bad Box yang gue pakai ini ya, at least 3 ini, itu tidak menimbulkan efek samping sama sekali selama hampir 3 minggu gue pemakaian rutin produk-produk dari The Bad Box ini. Dan buat kalian yang nanyain nih, natural ingredients yang digunakan oleh The Bad Box sendiri, kalau menurut informasi yang gue dapatkan bahwa mereka itu kayak supplier ingredients-nya, natural ingredients, plant extract-nya segala macam, itu nggak cuma berasal dari Indonesia, tapi juga dari beberapa source dari luar negeri juga. Jadi benar-benar mereka memilih kualitas ingredients, kualitas dari natural plant extract-nya itu yang terbaik lah, seperti itu. Oke, itu tadi sekian aja introduction tentang brandnya sendiri, The Bad Box, buat kalian yang belum tahu. Kita langsung aja masuk ke review produknya. Jadi ada 3 ya produk ya. Yang pertama itu gue mau nge-review tentang yang The Bad Box Brassica Lightening Facial Serum. Ini gue rasa gue nggak perlu banyak basa-basi ya tentang serum yang satu ini, karena serum ini merupakan best sellernya The Bad Box dari awal mereka muncul sampai detik ini serum paling best sellernya di mereka. Dan gue rasa semua orang udah pernah pakai serum ini ya, karena benar-benar hype dan memang terbukti ya, ini tuh ada banget hasilnya. Dan yang The Bad Box Brassica Lightening Facial Serum ini, menurut informasi yang gua baca gitu ya, jadi ini merupakan high performance lightening serum pertama di Indonesia yang mereka itu menggabungkan hampir 61% lebih active ingredient sama natural plant extract. Plus, ini tuh sudah teruji secara klinis ya, dapat mencerahkan, terbukti secara klinis nih, benar-benar clinical trials-nya itu menyebutkan hampir 27% itu bisa mencerahkan kulit wajah orang-orang Asia. Well, dari sisi produk sendiri, Brassica itu sebenarnya nggak cuma ada satu ukuran ya, tapi dia tuh ada 2 ukuran, yang versi kecilnya juga ini, yang 15 mili, yang kalau kalian mau coba-coba dulu pakai, bisa beli yang ini dulu, yang versi kecilnya. Terus kalau yang kalian udah sering repurchase, mungkin lebih hemat dan lebih enaknya beli langsung yang 30 mili nih. Jadi full size-nya ada 2 jenis. But anyway, di video ini gue akan lebih banyak pakai yang 30 mili aja ya, nanti yang akan gue show. Nah, jadi kemasannya itu dia terbuat dari dus biasa ya, paper base gitu. Kemudian untuk botolnya sendiri itu terbuat dari kaca dan modelnya botol pipet. Ini ya. Dan Brassica Lightening Facial Serum ini yang paling kerasa ya hasil pemakaian hampir 3 minggu ini ya, pemakaian rutin gua memang sesuai sama klaimnya. Jadi dia kayak sedikit menyamarkan kayak bekas-bekas jerawat gua, kayak hyperpigmentation, dark spots, itu dia bener-bener kelihatan sih, dia menyamarkan banget. Terus kalau misalkan gua pakai lanjutin ya pemakaiannya gitu, gua rasa bakalan lumayan makin menyamarkan lah untuk noda-noda hitam gitu.
Dan buat kalian yang kepo sama ingredients dari Brassica Serum ini, gue bacain beberapa aja yang mesti gue highlight ya. Jadi dia mengandung galactomyces, itu paling atas, lumayan tinggi sih ya. Terus dia mengandung niacinamide juga, ada rapeseed extract, water lily flower extract, sama Borhevia diffusal root extract. Jadi bener-bener dia menggabungkan perpaduan antara yang namanya active ingredients dengan natural plum extract yang bener-bener ini gue setuju sih kalau mereka bilang high performance, karena gue sendiri merasakan selama hampir 3 minggu ini itu ada banget sih hasil dari si serum ini. Tapi sekali lagi ya gue bilangin, kalian jangan expect too much, karena pemakaian skincare, lightening, brightening, atau apapun lah, itu hasilnya nggak akan signifikan, at least dalam sebulan gitu. Nah, kalian mesti komitmen, mesti terus telaten untuk pakai secara rutin, baru hasilnya akan kelihatan antara 1-3 bulan. Atau bahkan gue beberapa kali sempat pakai sampai 6 bulan, dan itu baru ketara banget hasilnya. Terakhir yang gue mau share dari Brassica Lightening Facial Serum ini adalah dari sisi teksturnya sendiri. Teksturnya itu dia lumayan tebel ya, waktu pada saat pertama kali dikeluarin pakai pipet. Dia menyerapnya lumayan takes time, jadi make sure kalian pakainya jangan terlalu tebel, jangan kebanyakan juga. Dan di kulit combination gua memang sekitar 30 detik ya, baru dia bisa menyerap dengan sempurna, sehingga gue bisa ngelanjutin nge-layer dengan produk skincare lainnya. Kemudian next kita lanjut ke produk yang kedua, yaitu The Bed Box Pure Squalane Oil. Kenapa gue bilang Pure Squalane Oil? Karena dia nggak spesifik untuk muka doang. Jadi kayak bukan face oil secara spesifik, tapi dia juga bisa digunakan di badan dan di rambut gitu ya, di kepala. Tapi selama 3 minggu ini sih gue cuman pakai di area sekitar muka aja, full face sampai ke leher. Terus gue bisa bilang kalau ini bener-bener 100% ya, ingredients-nya itu yang tertulis di box-nya sendiri juga. Itu 100% pure squalane oil, jadi nggak ada ingredients lain selain si squalane sendiri. Dan yang terpenting adalah squalane yang diproduksi oleh The Bed Box ini, oilnya didapatkan atau diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Bener-bener dia plant derived 100%, dan itu dari sugarcane atau dari tebu. Jadi ini bukan hewani, jadi aman banget. Terus dia secara packaging sama ya dengan yang Brassica Serum, jadi dia dari dusnya itu kayak dari kertas yang recyclable. Terus kita bisa lihat dari sisi produknya sendiri, ini dia sama persis dengan yang Brassica Serum ya, karena produk-produknya The Bed Box itu mayoritas memang packagingnya sama semua. Jadi botol kaca, terus pipet gitu, dan pipetnya pun yang high quality, jadi dia nggak rusak sama sekali lah, jadi enak banget, practical banget. Terus yang terpenting adalah gue sharing sedikit ya pengalaman gue waktu pertama kali pakai squalane oil ini. Combination skin gue ini tadinya gue mikir nggak bakalan cocok untuk digunakan dengan facial oil ini. Tapi I was wrong. Ini facial oil pada saat pemakaian rutin gue itu kerasanya seperti menggunakan moisturizer yang sifatnya oklusif gitu. Dia kayak ngesil, dan itu kelihatan banget bahwa kulit gua kayak pori-porinya itu kayak kelihatan dia bikin seperti semi matte ya, bisa dibilang sih gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi ya, gue nggak tahu nih gara-gara memang dia 100% plant-based squalane oil atau kenapa, tapi formulasinya ini enak banget. Dia nggak bikin greasy, nggak bikin tacky, nggak lengket sama sekali. Padahal kulit gue, kulit combination, T-zone gue ini oily, dan hasilnya bener-bener nggak mengkilap, bener-bener ngeset semi matte, enak banget pokoknya. Yang satu lagi ya, gue mau share juga. Jadi dari pemakaian rutin selama ini, yang The Bed Box Pure Squalane Oil ini, gue tidak merasakan ada semacam efek menyumbat pori-pori. Itu nggak ada sama sekali. Tidak lengket. Kemudian yang paling terasa adalah selama 3 minggu ini, kulit gue ya kayak menjadi lebih plumpy, kayak lebih apa ya, lebih elastis gitu kelihatannya, kayak dia ada sedikit efek glowingnya. Terus bener-bener ini dia ngeset sih, semi matte, itu yang paling gue sukai dari pemakaian Pure Squalane ini. Jadi buat kalian nih yang mau nyobain Pure Squalane Oil ini, kalian nggak usah takut karena kulit gua combination pun masih aman banget pakai ini. Jadi gue bisa menyimpulkan ini bisa untuk semua jenis kulit, bahkan yang oily skin sekalipun. Dan menurut informasi yang gue dapatkan juga bahwa The Bed Box Pure Squalane Oil ini aman banget buat digunakan buat kalian yang penderita eksim ataupun yang fungal acne sekalipun.
Sama satu lagi, tips dari gua, kalau kalian nanti beli The Bed Box Pure Squalane Oil ini ya, dan kalian gunakan, ini enak banget kalau kalian pakai pada saat kulit wajah kalian itu masih basah gitu. Jadi setelah selesai cuci muka, pakai cleanser, lalu toner, terus serum, langsung aja pakai face oil ini. Jadi kayak dia lebih enak gitu absorptionnya. Nah, setelah pakai face oil ini pun, kalian masih bisa ditimpa atau di layer dengan menggunakan moisturizer kalian. Ini kalau gua sih selama 3 minggu ini pakainya rutin ya, pagi sama malam itu masih nggak masalah sama sekali. Kemudian yang ketiga dan sekaligus yang terakhir ya, last but not the least, itu adalah The Bed Box yang Eye Essential Serum in Jar. Jadi ini kayak semacam eye serum lah ya, tapi bentuknya itu bukan botol pump, tapi dia bentuknya jar atau pot gitu. Dan sama, gue udah pakai sekitar 3 mingguan. Dan dari kemasan sendiri sama ya, ini tuh terbuat dari paper yang memang bisa didaur ulang, recyclable. Ciri khasnya The Bed Box ya, jadi environmental friendly banget. Dan dari sisi produknya sendiri, dia terbuat dari kaca. Terus memang dia nggak ada spatulanya ya, dan ini eye serum lah bisa dibilang ya, bukan eye cream sih, dia eye serum, bentuknya seperti gel tapi dia agak creamy. Dan pada saat pemakaiannya sendiri pun ini nggak pakai spatula. Dan berhubung ini merupakan eye serum, jadi gue akan bacain sedikit ya secara ingredients, karena biasanya kalau eye serum itu memang way more advanced lah secara ingredients, secara formulationnya ketimbang serum-serum untuk yang whole face gitu, untuk yang satu muka. Jadi ingredientsnya sendiri, serum eye Essential dari The Bed Box ini mengandung asetil tetrapeptide 5, ada Persian Silk 3 extractnya juga, ada S3 extract, ada darotoside, shea butter, dan niacinamide. Dan memang tujuannya adalah untuk mengurangi dark circle ataupun sampai mencegah timbulnya kerutan-kerutan halus ataupun wrinkles gitu. Dan seperti yang udah gue sering omongin, kalau eye serum itu kayak lebih tepatnya semacam pencegahan ya, kayak semacam anti-aging, kayak menunda lah atau memperlambat terjadinya kerutan atau garis-garis halus di area sekitar kulit mata. Dan menurut gua yang The Bed Box Eye Essential Serum in Jar ini sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan bentukannya itu botol pump ya, bukan jar atau pot begini. Karena kita kayak semacam pengennya ringkas, pengennya praktikal gitu ya. Nggak usah pakai spatula, dan tangan kita pun harus yang bersih, harus yang higienis segala macam gitu. Secara tekstur, Eye Essential Serum in Jar-nya The Bed Box ini sangat thick ya. Jadi gue pun pada saat pemakaian rutin ya, 3 minggu ini gue pakai pagi dan malam, itu gue pakai bener-bener kayak setitik banget, setitik doang itu untuk kelopak sama under eye gitu. Itu udah cukup banget. Terus setitik lagi untuk yang mata satunya lagi. Dan ini bisa dibilang efek yang paling kelihatan adalah dia mencerahkan area sekitar kulit mata gua. Itu kelihatan banget, apalagi setiap pagi kita mau online meeting, itu kelihatan banget dia membantu untuk mencerahkan atau menyamarkan dark circle-nya gitu. Kalau untuk wrinkle sama garis-garis halus itu sebenarnya memang takes time ya, karena ini kan juga produk anti-aging yang memang bentuknya skincare yang kita nggak bisa lah lihat dalam kurun waktu less than 6 months kayak gitulah. Jadi memang harus pemakaian rutin, pemakaian yang benar-benar intensif, barulah akan kelihatan efek dari anti-agingnya eye serum ini. Terus isinya nih 20 gram ya, tapi kalau menurut gua karena pakai itu bener-bener setitik-setitik setiap hari pagi malam, ini kayaknya bakalan bertahan lama banget, kayaknya bisa sampai 3 bulan deh, 20 gramnya eye serumnya The Bed Box ini. Karena bener-bener dia teksturnya lumayan tebal, tapi yang paling kerasa adalah mencerahkan. Terus dia nggak menimbulkan efek cekak-cekit sama sekali, itu nggak ada. Terus dia nggak bikin perih sama sekali. Terus kalau misalkan kadang-kadang gua nggak nyadar ngucek-ngucek mata gitu, itu mata gua nggak ada perih-perihnya sama sekali. Jadi kayak formulasinya memang sudah dispesialisasikan atau dikhususkan untuk kulit area sekitar mata yang benar-benar sensitif. Oke, kayaknya gitu aja review dari pemakaian rutin gua dari produk-produknya The Bed Box. Jadi ada 3 ya total, ada Brassica Serum, ada Pure Squalane-nya, sama ada Eye Essential Serum in Jar-nya dari The Bed Box. Overall yang gua rasain adalah bener-bener
Ini kayak suatu konsep yang bagus banget menurut gua. Jadi ini brand skincare lokal yang memang menggunakan natural ingredients yang memang sudah clinically trials gitu ya, udah bener-bener tested lah. Dan ini high performance juga gua merasakan hal yang sama. Overall nih, kalau kalian tanya mana yang benar-benar gue paling suka antara 3 produknya The Bad Box ini, jujur ngomong, gue paling suka dengan experience dan hasilnya dari yang Brassica Serum ini. Ini benar-benar gue akan repurchase berkali-kali sih, karena hasilnya nyata banget dan secara experience, secara texture, secara pricing pun ini masih tergolong yang oke banget kalau untuk produk lokal ya. Dan gue yakin juga di antara kalian pasti juga udah banyak banget yang nyobain produk-produknya The Bad Box sendiri ya. Dari mulai Brassica, Pure Squalene, sama dia ada juga hair care sama body care-nya ya. Dan menurut gue ini produk lokal yang bener-bener kualitasnya kualitas standar internasional. Dan kalau kalian yang udah sering pakai pun dan yang tertarik untuk menggunakan produk-produk The Bad Box yang gue sebutin tadi, kalian juga bisa langsung stay tune aja di website terbarunya The Bad Box atau follow Instagramnya The Bad Box. Dan kalian juga bisa melihat promo-promo yang sedang berlangsung untuk menuju ke 12/12, 12/12 ya, 12 Desember nanti di official store-nya The Bad Box di Tokopedia ataupun di Shopee. Oke, kayaknya segitu aja review dari skincare produknya The Bad Box ini dari gua. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like pada video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow channel ini. So, thank you so much for watching. See you next time.